Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran geografi. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah objek material geografi. Ya. Objek material geografi ini adalah objek yang berupa materi, ya. Artinya objeknya, wujudnya ada, bendanya ada. Nah, apa itu objek material geografi? Objek material geografi adalah geosfer, ya. Geo, nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, artinya adalah bumi, sedangkan sfer artinya adalah lapisan. Jadi objek material geografi itu disebut dengan geosfer atau lapisan bumi. Nah, geosfer ini memiliki beberapa bagian, ya, di mana dalam geografi dibedakan menjadi 5 bagian. Nah, kita lihat sama-sama bagiannya apa saja. Yang pertama ada litosfer, kedua atmosfer, hidrosfer, kemudian biosfer dan antroposfer. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari litosfer dulu. Litosfer adalah lapisan batuan penyusun kulit bumi paling luar. Litosfer ini kaitannya dengan objek-objek, ya, materi-materi yang ada di lapisan bumi dari atas permukaan sampai ke bawah, ya. Di atas itu ada lapisan tanah. Kemudian di bawahnya ada lapisan batuan. Kemudian nanti ada lempeng bumi, ya, lempengan bumi. Lalu di bawahnya lagi ada magma, ya. Lalu di paling bawahnya ada inti bumi yang tersusun dari nikel dan besi, ya. Nah, kajian objek-objek tersebut menjadi kajian geografi dari litosfer ini, ya. Mulai dari permukaan bumi, ya, pergerakan-pergerakan lempeng, kemudian pembentukan gunung api, ya, lalu di bawahnya aktivitas magma, ya, arus konveksi dan seterusnya. Nah, itu semua dikaji dalam litosfer dan ini merupakan salah satu objek material geografi. Kemudian objek material berikutnya yaitu atmosfer, ya. Atmosfer adalah lapisan udara atau selimut gas yang menyelubungi planet bumi. Atmosfer ini berarti berkaitan dengan objek-objek yang berupa gas, ya, dari mulai permukaan bumi sampai ke luar dari planet bumi, ya. Nah, atmosfer ini memiliki banyak lapisan, mulai dari lapisan terbawah, istilahnya disebut dengan troposfer, sampai dengan lapisan yang paling luar yang disebut dengan eksosfer. Nah, di atmosfer ini banyak terjadi gejala-gejala, ya, atau fenomena-fenomena alam seperti misalkan awan, hujan, ya, lalu aurora dan masih banyak lagi gejala-gejala di atmosfer ini yang nanti akan kita bahas, ya, di video yang lain. Kemudian objek material berikutnya yaitu hidrosfer, ya. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik perairan darat maupun lautan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa planet bumi ini sebagian besar wilayahnya itu adalah perairan, ya. Nah, perairan di sini dibedakan menjadi 2. Ada perairan laut sama darat. Nah, perairan laut ini tentu yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas air laut, ya, mulai dari arusnya, arus laut, ya, kemudian gelombang laut, lalu kedalaman dari lautnya, ya, zona-zonanya, mulai dari zona yang paling atas sampai zona yang paling bawah. Lalu ada juga dibahas perairan darat, ya, seperti sungai, danau, rawa, dan juga air tanah. Nah, itu semua merupakan bagian dari hidrosfer.
atau lapisan air. Kemudian objek material berikutnya, nah ini ada kriosfer. Kriosfer ini sebenarnya masih bagian dari hidrosfer ya, hanya saja dia merupakan bagian dari permukaan bumi yang berupa air ya, hanya dalam bentuk padat. Jadi seperti es di kutub, nah itu adalah kriosfer. Tapi secara umum dia masih masuk ke hidrosfer ya, lapisan air. Kemudian berikutnya ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah lapisan lingkungan habitat makhluk hidup yang meliputi kesatuan sistem antara hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, jadi dalam biosfer ini yang dikaji adalah tentang makhluk hidup ya. Nah, meskipun secara umumnya, secara khususnya dia itu lebih mengkaji ke hewan dan tumbuhan ya. Jadi bagaimana hewan dan tumbuhan itu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, bagaimana persebarannya, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, dan untuk manusia itu terpisah ya, ada lapisan tersendiri yang tidak dikaji secara khusus, secara mendalam di biosfer. Tapi untuk manusia ini dikaji di objek material berikutnya, yaitu di antroposfer ya. Nah, ini antroposfer adalah lapisan yang menitik beratkan kepada manusia serta aktivitasnya di permukaan bumi. Nah, manusia itu kenapa dibedakan? Kenapa dipisahkan? Karena manusia itu memiliki budaya ya, berbudaya, kemudian dia memiliki akal. Nah, sehingga aktivitasnya, kajiannya itu dipisahkan dengan hewan dan tumbuhan. Jadi punya lapisan tersendiri, yaitu antroposfer. Nah, dalam geografi banyak yang dikaji dari antroposfer ini, dari penduduk ini ya, mulai dari pertumbuhannya ya, pertumbuhan, kemudian dari perpindahannya ya, aktivitasnya, di mana penduduk ini senantiasa bergerak ya, senantiasa berkembang dan selalu berubah-ubah. Jadi lebih dinamisnya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Nah, itu adalah 5 objek material geografi ya. Tadi yang pertama ada litosfer, kemudian yang kedua ada atmosfer, lalu yang ketiga ada hidrosfer, keempat ada biosfer, lalu kelima ada antroposfer ya. Tadi kriosfer itu sebenarnya masuk ke hidrosfer ya. Jadi kita anggap ada 5. Nah, dari kelima itu semuanya merupakan objek kajian geografi, yaitu objek material ya. Dikaji secara mendalam satu persatu, dan nantinya dari kajian tersebut diperolehlah pengetahuan baru ya terkait dengan objek material tersebut. Oke, untuk materinya sampai di situ. Sekarang kita ke latihan soal ya. Oke, di sini ada soal. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada 6 ya. 1 mempunyai 2 musim, 2 beriklim tropis, kemudian 3 banyak gunung api, 4 beriklim oseanis, 5 kaya akan bahan tambang, 6 terletak pada cross position. Pernyataan yang menunjukkan fenomena geosfer terjadi karena faktor letak geologis adalah, nah kita perlu memahami yang ditanyakan di sini adalah fenomena geosfer terjadi karena faktor letak geologis. Nah, letak geologis ini kaitannya dengan apa? Kita harus tahu kaitannya dengan objek material yang mana. Nah, kalau disimpulkan geologis ini termasuk ke objek material litosfer ya. Berarti yang berkaitan dengan tadi apa? Lapisan bumi, ya lapisan batuan, tanah, magma, kemudian aktivitas vulkanisme dan seterusnya ya. Berarti kita lihat pernyataan yang berkaitan dengan litosfer. Yang pertama, mempunyai 2 musim. Musim itu kaitannya dengan atmosfer ya, jadi bukan. Beriklim tropis, iklim juga sama, itu kaitannya dengan atmosfer. Banyak gunung api. Nah, ini gunung api
Itu salah satu contoh hasil dari aktivitas vulkanisme. Jadi gunung api masuk ke faktor letak geologis ya. 3 betul. 4 beriklim oseanis. Nah, iklim lagi berarti atmosfer, bukan ya. Kemudian yang kelima, kaya akan bahan tambang. Bahan tambang posisinya ada di dalam permukaan bumi. Oke, berarti ini masuk juga ke litosfer ya. Berarti berkaitan dengan geologis juga. Jadi 5 betul. 6 terletak pada cross position. Ini letak geografis sebenarnya, jadi bukan. Oke, jadi kita tahu jawaban dari soal ini adalah nomor 3. Yang paling tepat adalah nomor 3 dan nomor 5. Jawabannya D. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.